Jumat kemarin, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi mengenakan rompi oranye KPK alias jadi tersangka dalam kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam rilis tersangka, Noel sempat terlihat menangis dan tersenyum sambil mengacungkan 2 jempol. Presiden Prabowo pun pada Jumat malam resmi mencopot Noel dari jabatannya. Tangis Immanuel Ebenezer alias Noel, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, pecah saat dirinya digiring menuju ruangan rilis tersangka di gedung KPK pada Jumat sore. Tangis Noel menetes saat berjalan bersama 10 tersangka lainnya. Namun hanya selang beberapa menit, tangis itu berubah menjadi senyuman. Usai rilis, Noel di hadapan wartawan terlihat tersenyum bahkan mengacungkan 2 jempol lalu meninggalkan ruangan rilis. Saat menuju tahanan KPK, Immanuel Ebenezer alias Noel meminta maaf kepada Presiden Prabowo, anak istrinya, dan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Noel juga berharap diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Presiden Pak Prabowo, kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Namun bukan mendapat amnesti, Noel akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo. Jumat malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan Presiden yang memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Lalu kasus apa yang menjerat Immanuel Ebenezer? Pada rilis yang disampaikan Jumat petang, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Noel jadi tersangka atas kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada sejumlah pihak swasta sejak 2019. Pada kasus ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer yang menjabat sejak Oktober 2024 diduga menerima uang haram sebesar 3 miliar rupiah dan motor Ducati. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, ya, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Bicara soal pemerasan dalam pembuatan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar mensinyalir praktik suap atau pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sudah lama terjadi. Modusnya para pelaku mempersulit penerbitan sertifikat K3. Mau mendapatkan sertifikasi K3-nya harus dapat izin dulu. Nah, sekarang kan persoalannya izin yang harusnya diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dibuat tidak sedemikian mudahnya sehingga terjadi proses pemerasan tadi yang harusnya biayanya sekitar 275.000 dinaikkan, diperas sehingga jadi 6 juta. Dan ini merupakan hal yang sudah lama ternyata kan gitu ya. Lebih lanjut, Timbul mewanti-wanti pemerintah jika praktik pemerasan kerap dilakukan kepada pihak swasta, maka akan berdampak pada iklim investasi yang ujungnya sulitnya menciptakan lapangan kerja baru. Tim Liputan, CNN Indonesia.